Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, panitia penyelenggara lomba, dan teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih sayangnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah boleh hadir di tempat ini. Saat ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Peran dan Tantangan Pemuda Maluku di Era COVID-19. Hadirin yang saya hormati, pemuda adalah generasi penerus bangsa yang selalu identik dengan semangat dan perubahan. Marilah kita tengok sejenak tentang catatan sejarah. Pemuda menjadi pelopor persatuan dalam simbol tanah air kebangsaan dan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Para pemuda bersatu merapatkan barisan demi untuk mewujudkan suatu perubahan. Mereka berikrar dan bersumpah untuk mencapai satu tujuan, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Perjuangan mereka tidak sia-sia. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Hadirin yang saya hormati, pemuda memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan. Maju mundur berkembangnya daerah ini ditentukan oleh pemuda. Pemuda dianggap melambangkan keberanian yang tidak pernah luntur dan hancur karena pemuda memainkan peranan yang tinggi dan mempunyai potensi serta energi yang sangat besar dan dapat dibanggakan. Pemuda selalu menjadi harapan, bahkan tampil terdepan menjadi bagian penting dari arus besar kepedulian sosial dan berupaya untuk merubah pandangan serta mengembangkan ide-ide yang kreatif, berilmu, dan berwawasan yang luas berdasarkan pada nilai dan norma yang ada. Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya ku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 orang pemuda, akan kuguncangkan dunia." Ini membuktikan betapa pentingnya peran pemuda untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bahwa di Indonesia pada umumnya dan di Maluku pada khususnya dilanda pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peran pemuda sangatlah penting dalam hal menunjukkan kontribusi untuk menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Pertanyaannya, pemuda seperti apakah yang mampu melakukan perubahan dalam menyikapi COVID-19 ini? Apakah mereka adalah pemuda-pemuda yang peduli atau masa bodoh terhadap situasi? Hadirin yang saya hormati, saya yakin tidak, karena pemuda Maluku adalah orang-orang hebat. Mereka adalah para cendekiawan yang dimiliki oleh daerah ini. Saat ini banyak pemuda Maluku yang peduli atau menunjukkan kepeduliannya terhadap situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi tidak sedikit juga yang apatis atau masa bodoh terhadap situasi ini. Bahkan terlihat kontraproduktif. Masih saja dengan mudah ditemukan pemuda berkerumun, misalnya berunjuk rasa dan aktivitas lainnya tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Meski itu kegiatan positif, tetapi tidak
tidak mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Belum lagi disebabkan oleh majunya teknologi informasi, sehingga info hoax dan tidak kredibel pun dengan mudah dapat mempengaruhi mereka. Hal ini turut mempengaruhi cara pandang pemuda dalam melihat dan memahami realita. Misalnya, ada pemuda secara terang-terangan di media sosial menyatakan dan menyimpulkan bahwa pandemi ini sifatnya rekayasa atau konspirasi sehingga tidak perlu dihiraukan. Hadirin yang saya hormati, peran pemuda di tengah pandemi sangat penting, yaitu sebagai agen penyampaian informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara mencegah penularan COVID-19 ini melalui cara-cara yang kreatif dari para pemuda. Selain memberikan pemahaman kepada masyarakat, pemuda juga harus menjadi agent of change, moral force, dan kontrol sosial, yaitu sebagai pihak yang mampu mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, dan pengembangan untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Juga masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Misalnya, kembangkan potensi yang kita miliki dan tetap berkarya, inovatif, dan kreatif. Hadirin yang saya hormati, COVID-19 sangat mempengaruhi aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Untuk itu, kita sebagai pemuda Maluku tidak bisa berdiam diri dan tidak melemah dalam menghadapi masa pandemi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dalam masa pandemi, kita sebagai pelajar jangan membuang-buang waktu, sebab waktu adalah emas. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita sebagai pelajar, libur bukan berarti beristirahat, tetapi harus terus belajar untuk menggapai cita-cita. Karena kita adalah penerus bangsa dan negara, maka harus tetap berjuang di tengah-tengah COVID-19 dengan tetap di rumah, selalu pakai masker di tempat umum, jaga jarak, mencuci tangan, serta selalu membawa disinfektan. Marilah kita membantu para medis yang tengah berjuang di garda terdepan. Mereka tidak pulang karena kita, maka kita harus tetap di rumah untuk mereka. Hadirin yang saya hormati, kemajuan dan kemunduran daerah kita tergantung peran serta pemuda Maluku dalam menyikapi COVID-19 yang kini merajalela. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda penerima tongkat estafet, sudah saatnya kita ikut berpartisipasi mewarnai kebijakan dan kesejahteraan rakyat Maluku di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ke arah yang lebih baik, yang berlandaskan agama, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang mulia. Sebab jika agama, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang mulia tidak diterapkan dari generasi muda, maka kehancuran yang akan kita hadapi. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, khususnya generasi pemuda Maluku selaku calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.